Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Seni Video semua. Mau tau nggak cara sederhana aku ngedapetin banyak customer yang mau beli produk aku, guys? Nah, sebelum aku kasih tau sama kamu gimana caranya, kamu harus tonton video aku sampai selesai, jangan di skip ya guys. Kenapa? Karena aku akan kasih tau caranya ke kamu. Dan yang belum follow aku, silahkan follow aku dulu, like, comment, share, serta favoritin video aku supaya kalian tahu perkembangan apa aja yang ada di video aku berikutnya. Ini dia cara aku yang sederhana tapi membawa hoki banget, guys. Nah, yang pertama itu aku memiliki cara memprioritaskan produkku yang berkualitas ya. Contoh misalnya aku sekarang ini lagi menjelajahi kuliner nih, jualan makanan gitu kan di sekitar rumah aku doang gitu. Jadi kalau kita jual masakan itu ataupun jual produk-produk yang lain gitu kan, kita harus menentukan prioritas utama dari kualitas produk kita yang kita jual tadi gitu. Nah, aku jual masakan ini sekarang. Aku jual dengan resep bumbu yang memang benar-benar enak gitu kan. Bumbunya nggak dikurangi. Resepnya itu bisa membuat kualitas cita rasanya itu tinggi gitu kan. Jadi orang mau membeli masakanku yang kujual tadi gitu. Nah, setiap hari mereka akan berlangganan ke aku gitu. Nah, itu suatu keuntungan besar loh kalau kita bisa mempertahankan kualitas produk yang kita jual tadi ataupun kualitas apa yang kita jual tadi, barang yang kita jual tadi gitu. Nah, buat kalian yang mau jualan nih, contoh banyak banget di luar sana mau jualan tapi misalnya jualannya asal-asalan gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau jualan, tentukan dulu kualitas produk kalian itu gimana gitu kan. Jadi kalian harus bisa mempertahankan kualitas produk yang kalian jual itu. Kalau kalian jual masakan, ya prioritas utamanya itu apa? Bumbunya, resepnya, supaya jangan membuat pelanggan kalian tuh lari. Jadi setiap kali ada yang membeli, pasti besoknya mau membeli lagi gitu ya kan. Nah, yang kedua, seperti biasanya guys, kebanyakan orang melakukan ini trik di bisnis ini kan. Ya kita kasih diskon lah gitu. Contohnya misalnya pelangganku biasanya membeli satu bungkus nasi itu misalnya 20.000 gitu kan. Nah, kita untuk awal-awal mula pertama, untuk kita mengumpulkan review-review yang bagus itu ya kita harus memberikan diskon kepada pelanggan tadi gitu, pada customer kita tadi. Contoh orang jual 20.000, nah kita harus bisa jual di bawahnya gitu, misalnya 15.000 ataupun paling di atasnya lagi 17.000 gitu. Nah, jadi orang itu mau membeli lagi gitu. Nah, nanti dengan sudah banyak review-review yang bagus, sudah banyak pelanggan kita yang datang. Nah, dari situlah kita akan mulai meningkatkan harga penjualan kita sedikit demi sedikit. Jangan langsung drastis ya guys ya. Contoh dari yang kita jual 15.000 tadi ataupun 17.000 naik jadi 18.000 ataupun 19.000. Jangan langsung drastis naik ke atas gitu. Nah, itu suatu cara yang memang benar-benar bisa menarik pelanggan untuk membeli produk kamu gitu, ataupun membeli jualan kamu gitu kan. Nah, yang ketiga, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan dari customer kamu tadi. Contohnya, customer kamu tadi mau beli apa ya? Mau beli masakan sayuran masak gitu kan, ataupun ikan gitu kan, ikan masak. Nah, kamu harus sediain gitu. Biasanya di masyarakat kamu itu ataupun orang-orang sekitar kamu itu sukanya sayur apa gitu. Contohnya sayur daun ubi tumbuk atau sayur bening atau sayur apa lagi tuh mereka suka. Nah, kamu bisa perbanyakin sayur itu gitu. Jadi mereka tuh merasa puas beli di tempat kamu karena kamu sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan gitu kan. Yang biasanya mereka beli ikan apa gitu. Mereka tuh mayoritasnya di keliling kamu tuh sukanya ikan apa. Pasti kamu bakalan tahu gitu karena kamu udah memulai jualan ini kan. Kamu akan tahu apa aja kesukaan orang itu misalnya kan. Misalnya orang tuh mau ikan gembung cabai hijau atau ikan apa gitu. Nah, kamu harus bisa membuat porsi yang lebih banyak daripada itu. Jadi ketika mereka membutuhkan untuk membeli kembali, masih ada tuh yang mereka butuhkan tadi di kamu gitu. Nah, jadi mereka nggak kecewa gitu. Jangan kecewakan customer yang sudah membeli dagangan ataupun produk kita guys. Kenapa? Satu hal, para pembeli yang sudah membeli dagangan kita itu akan terus membeli ketika mereka sudah puas, tidak kecewa, dan mereka sudah tahu gimana kualitas produknya. Nah, itu aja ya dari aku. Terima kasih.